Langsung saja Pak Ustadz, Pak Kiai dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam adalah puncaknya kenikmatan. Dan nikmat iman dan Islam adalah fondasi utama untuk segala apapun yang kita bangun di atasnya. Modal iman atau iman adalah modal utama agar kita menjadi seorang hamba Allah yang akan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dengan iman, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Modal iman atau iman adalah modal utama bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dengan iman, maka Allah akan mengampuni, kemudian menurunkan rahmatnya kepada kita. Dengan iman ini pula lah menjadi sebab kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jika ada seorang hamba Allah diberikan segala macam bentuk kenikmatan, tetapi Allah tidak titipkan kepada dia kenikmatan berupa iman, maka celakalah dia, karena pada saatnya nanti dia akan hina di hadapan Allah dan akan dimasukkan dalam nerakanya. Tapi sebaliknya, jika dalam kehidupan dunia mungkin serba kekurangan, bahkan mungkin sebagian orang memandangnya dengan pandangan hina, tapi Allah titipkan kepada dia iman, maka ini sebuah pertanda pada saatnya nanti dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan kenikmatan iman, Islam, menjadi seorang yang mengetahui bahwa siapa pencipta kita, siapa yang menciptakan alam dunia beserta isinya, siapa yang memberikan kita hidup, siapa yang zat yang bisa mencabut kehidupan, siapa yang telah memberi rizki, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini adalah sekali lagi kenikmatan yang paling utama, dan seharusnya bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Kemudian kenikmatan yang lain adalah bahwa bersyukurlah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling mulianya nabi, maka tentu umatnya pun adalah paling mulianya umat, dan kita ini adalah paling mulianya umat. Artinya adalah lebih mulia daripada umat-umat terdahulu, memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang tidak diberikan kepada umat yang lain selain daripada umat ini. Itu pula lah yang kemudian menjadikan seorang nabi dan rasul pernah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya beliau berdoa memohon kepada Allah agar dijadikan oleh Allah menjadi nabinya umat ini. Dan Allah menjawab bahwa umat ini telah memiliki nabi sendiri, dan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian permohonan selanjutnya, sang nabi dan rasul tadi kembali bersimpuh dan mohon kepada Allah. Permohonannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian daripada umat ini, karena beliau melihat bahwa umat ini memiliki keutamaan, keistimewaan
yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Maka sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Allah berupa Allah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan umat-umat terdahulu, umat ini kalau dari sisi kekuatan yang paling lemah, dari sisi fisik yang paling kecil, dari sisi usia yang paling pendek. Umat-umat terdahulu fisiknya besar-besar, kuat-kuat, usianya panjang-panjang. Allah ketika bercerita tentang diutusnya Nabi Nuh kepada umatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'am. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Nuh saat Allah mengutus beliau kepada umatnya, Allah berfirman, sungguh aku telah kirim Nabi Nuh kepada umatnya. Kemudian Nabi Nuh ada bersama umatnya selama 1000 tahun kurang dari 50 tahun. Yang kemudian para ulama bersilang pendapat jumlah ini yaitu 950 tahun. Apakah usia beliau digabung antara saat beliau belum menjadi nabi dan rasul dan juga saat beliau sudah menjadi nabi dan rasul, atau 950 tahun ini adalah masa di mana beliau berdakwah? Artinya adalah kalau digabungkan dengan usia beliau sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, mungkin usianya lebih dari 1000 tahun. Ala kulli hal, para ulama ahli tafsir memiliki dua pendapat tersebut. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa 950 tahun adalah masa yang sangat panjang dan tidak ada dari umat ini yang memiliki usia sepanjang itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang usia umat ini, beliau menyampaikan hasadatu ummati baina 60 wa 70. Usia umatku itu rata-rata antara 60 dan 70 tahun. Ini sebagai warning bagi kita yang usianya sudah 60-70. Nanti suatu waktu nanti akan dipanen oleh Allah. Dipanen ya Bu, Pak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan bahwa rata-rata usia umatku itu antara 60-70. Kalau usia umat terdahulu, Masya Allah, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Zaman dahulu kalau ada orang meninggal dunia pada usia 200 tahun, dibilang Masya Allah kasihan mati muda 200 tahun. Adakah di antara kita yang usianya 200 tahun? 80 jarang, udah 90 sudah sedikit. 100 tahun entah sudah hanya bisa dihitung dengan tangan, apalagi lebih dari 100 tahun. Umat terdahulu sekali lagi usia 200 tahun meninggal dibilang mati muda, kasihan mati muda. Artinya adalah kalau dibuat sebuah kompetisi yang usianya panjang dan yang usianya pendek dalam hal beribadah, maka yang usianya panjang pastinya dia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ya, ini ribuan, ini ratusan tahun, yang ini cuma 60-70 tahun, kan bisa kelihatan. Kalau yang 950 tahun dipakai untuk ibadah semua, kira-kira hasilnya banyak nggak? Banyak. Yang 60-70 ya dapatnya segitu. Kemudian umat terdahulu itu dari sisi kekuatan fisiknya lebih kuat, lebih besar. Ya, umat-umat zaman dahulu itu, Bu, yang namanya gunung itu dipahat, dilubangin, dibikin rumah. Ya, gunung. Artinya nggak mungkin kalau seperti kita bikin gunung, gunung dibikin rumah, nggak mungkin kayaknya. Karena fisik kita sangat ya kelihatan kecil. Tapi umat terdahulu besar-besar, kuat-kuat, gunung dipahat, kemudian dibikin rumah. Artinya mereka kuat dan fisiknya besar. Sekali lagi kalau dibikin kompetisi antara yang tenaganya lebih kuat dengan yang lemah, tentu yang lebih kuat yang akan mendapatkan hasil banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kemudian umat ini lebih mulia daripada umat terdahulu? Jawabannya adalah karena Nabi kita adalah paling mulianya Nabi, maka otomatis umatnya pun paling mulianya umat. Maka sekali lagi bersyukurlah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena Allah telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan besar. Karena khawatirnya begini Bu Pak, kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, kemudian misalkan suatu saat kita bertemu dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti, ternyata Nabi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya. Ini yang bahaya. Ya Nabi, ya Rasulullah, saya umatmu, saya umatmu. Kemudian ketika Nabi menengok, dicari yang bilang, yang ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Setelah melihat wajah kita, tiba-tiba Nabi mengatakan, aku tidak pernah merasa punya umat seperti kamu. Wah, ini bahaya. Sudah senang, berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad ketika di dunia, tapi sayangnya kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui kita sebagai umatnya. Yang ini bahaya. Maka karena kita pengen dianggap umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus betul-betul mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun harus sering mengenalkan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jika pada saatnya nanti kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dianggap umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus lebih mengenal Nabi Muhammad, dan kita pun harus lebih banyak lagi memperkenalkan diri kita sebagai umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara cara kita agar bisa lebih memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar pada saatnya nanti kita dianggap umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidaklah seorang dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kecuali pada saat itu Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengirimkan salawat dan salam tersebut kepada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat akan menyebutkan siapa yang membaca salawat tersebut beserta siapa nama orang tuanya. Jadi kalau saya misalkan Fathur Rahman mengucapkan assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah akan kirimkan seorang malaikat yang kemudian akan membawa salawat ini, kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ini ada kiriman salawat, yang mengirimkan salawat adalah Fathur Rahman bin siapa? Bin siapa? Orang tuanya siapa? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Jadi sekaligus pada saat itu kita sedang juga memperkenalkan orang tua kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pula lah yang kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa salah satu di antara wujud dari rasa bakti kita kepada orang tua kita adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena dengan begitu kita sedang memperkenalkan orang tua kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah kalau nama kita sudah sering didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di suatu saat nanti ketika semua orang lari dari siapapun yang pernah dia kenal, bahkan dari orang yang terdekat saat dia di dunia, hanya Nabi Muhammad, dan tidak peduli kepada siapapun kecuali pada dirinya sendiri, pada saat itu hanya satu sosok yang peduli kepada orang lain, dan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Abasa disebutkan itu kan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u, hari di mana seorang akan lari, min akhihi dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa abihi dari ayahnya. Orang-orang yang saat kita di dunia terdekat, yang kita saling mencintai, bahkan kehidupan kita saling dekat, bahkan sedekat-dekatnya, ketika di akhirat nanti semuanya lari dan mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Seorang istri ketemu dengan suaminya, kemudian sang istri mengatakan, wahai suamiku, engkau di dunia adalah panutanku,
Setiap yang engkau sampaikan aku akan mengikuti. Tolonglah sekarang bantu aku. Apa jawaban sang suami? Itu di dunia, sekarang beda lagi akhirat. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Seorang anak ketemu dengan ibunya, ibu, engkau yang telah melahirkan aku. Setiap petuahmu aku ikuti. Tolonglah aku. Kata ibunya, nak, itu di dunia, sekarang di akhirat, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kecuali ada satu sosok yang sibuk dengan orang lain, dan itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sang baginda akan mencari umatnya, sibuk mencari umatnya. Mana umatku? Dan tentunya yang akan dicari kira-kira siapa? Yang dikenal atau yang tidak dikenal? Yang namanya sering didengar atau yang jarang didengar? Pasti yang akan dicari adalah yang dikenal oleh Nabi Muhammad dan yang sering didengar namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Fulan Fathur Rahman, sini, jangan jauh-jauh. Sini dekat sama aku. Kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ini sebuah pertanda bahwa insya Allah kita akan meraih kehidupan yang bahagia di akhirat dan akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nama kita jarang didengar oleh Nabi Muhammad, kita jarang memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad, apakah kita yakin bahwa nama tersebut atau diri kita akan dipanggil oleh Nabi Muhammad? Maka yuk, pada suasana yang sangat indah ini, mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada kita semuanya, ayo kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar absen kita banyak. Nama kita di catatannya Rasulullah, oh itu majlis ta'lim pusdai, terus waduh majlis ta'lim pusdai semua catatan Nabi Muhammad. Sehingga ketika di akhirat nanti, ketika semua orang lari, ya, dan Nabi Muhammad sedang mencari umatnya, maka yang akan dicari pertama adalah anggota majlis ta'lim pusdai, ngumpul. Waduh, enak banget. Kalau sudah kumpul dengan Nabi Muhammad, di mana mahsyar itu semua orang menderita, sakit, kepanasan, susah. Tapi kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad, semuanya hilang. Enggak susah, enggak menderita, enggak sakit, enggak kepanasan. Kan kalau kata ceritanya para ulama itu, mahsyar itu ya mataharinya ditarik sehingga jarak antara manusia dengan matahari begitu dekat. Kemudian yauma tubaddalul ardu ghairul ardi, ketika bumi ini dirubah, ya, berganti, tidak seperti bumi kita sekarang, buminya putih merah seperti tembaga. Bisa dibayangkan nggak, di bawahnya buminya atau landasan kaki kita itu seperti tembaga, kemudian matahari yang ditarik mendekat, kira-kira perasaan kita seperti apa? Panas banget. Ini jarak kita bumi dengan matahari yang katanya sekian juta kilometer aja, kalau lagi musim panas-panasnya kayak begitu, kemudian dilapisi lagi dengan atmosfer, itu pun kadang masih panas. Lah bagaimana kalau kondisinya seperti di mahsyar? Semuanya menderita, semuanya susah, sakit, kepanasan, ya, sampai akhirnya kemudian mereka berkumpul, dan dalam kumpulnya rapat akbar itu mengatakan, yuk, masa kita akan begini terus? Kita harus keluar dari suasana yang sangat tidak mengenakan ini, kesusahan ini, panas ini. Akhirnya mereka berkumpul, kemudian berbondong-bondong menuju kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, engkau adalah orang tua kami, engkau adalah ayah kami, dan kami semua adalah cucu Anda. Mohonlah kepada Allah agar kami terbebaskan dari suasana yang tidak enak ini. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Nabi Adam sendiri enggak bisa membantu. Gagal Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh menjawab, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Datang pada Nabi Ibrahim, jawabannya sama. Datang pada Nabi Musa, jawabannya sama. Datang pada Nabi Isa, jawabannya sama. Dan Nabi Isa mengatakan, coba datang kepada Nabi akhir zaman, dan itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para manusia seluruhnya kemudian menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah berada di singgasananya ketika seluruh umat manusia menghadap dan menyampaikan apa yang sudah menjadi aspirasinya. Kemudian Rasulullah
bangun dengan segala kemuliaannya dan keistimewaannya, dan Rasul mengatakan ana laha, itu urusan saya. Itu urusan saya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung beliau bersujud di bawah arsy. Bersujud di bawah arsy. Ketika Rasulullah sujud, al-malakut malaikat dan penduduk wilayah situ, malakut lah ya, gempar. Ini Nabi Muhammad ngapain sujud? Ini bukan di dunia ya, kemudian sholat ya, kemudian ruku sujud, bukan. Ini yaumul jaza, ini hari pembalasan. Kemudian para malaikat matur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad. Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tushaffa. Wahai Muhammad, ayo bangun. Ada apa sujud? Ini bukan yaumul amal, ini bukan hari beribadah, bekerja, bukan. Ini yaumul jaza, ini hari pembalasan. Ayo bangun. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, kalau kamu minta apa, saya akan berikan. Ishfa' tushaffa, kalaupun Anda meminta diberikan syafaat, maka akan aku berikan kepadamu syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda dan kita semua perlu mengingat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah yang berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, akan aku berikan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang akan menjadikanmu ridho dengan pemberianku. Apa jawaban Nabi? Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi engkau ya Allah, sungguh aku tidak rela jika ada salah satu di antara umatku yang masuk neraka. Rasulullah tidak rela jika ada salah satu di antara umatnya masuk neraka. Sekali lagi kata kuncinya adalah umat yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Ketika Rasul mengatakan umatku, maka umat yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan Rasulullah tidak rela jika ada salah satu di antara umatnya yang masuk neraka. Subhanallah, perjuangan Nabi tidak pernah berhenti. Bukan hanya saat berdakwah di dunia, bukan hanya saat Rasulullah di barzakh seperti sekarang, bahkan ketika di akhirat nanti pun Rasulullah terus berjuang memperjuangkan umatnya untuk keselamatan mereka, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Dan terluncur kembali pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak rela jika ada salah satu di antara umatku masuk neraka. Bu, Pak, Rasulullah sampai seperti itunya. Dan permohonan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita, demi kemuliaan kita. Maka sudah sangat selayaknya bagi kita dan wajib kita harus mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun perintah Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian, di tengah-tengah kalian ada seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah dia. Dan ini perintah Allah. Maka wajib bagi kita untuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, yang sekarang rame, ya, yang sekarang rame apapun lah, dalam berbagai macam bidang, yang menjadi pedagang, yang bekerja di perusahaan, yang apalagi yang kemudian bahkan yang sedang berdakwah, yang sedang puasa, yang sedang sholat, kemudian dia mengatakan ini adalah sunnahnya Rasul. Bahkan dari sisi ucapan, tingkah laku, akhlak, oh enggak, ini adalah perbuatan Nabi begini nih, ini akhlak Nabi nih, ini ajaran Nabi nih, ini minhajun nubuwah. Pertanyaannya, benar enggak bahwa itu yang disampaikan Rasul dan yang diharapkan Rasul?
satu-satunya jawaban agar kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini adalah kita merujuk kepada para ulama, karena sesungguhnya ulama memiliki sanad yang menyambungkan antara pemahaman kita dengan generasi sebelumnya, dari ulama sebelumnya, sampai kepada Imam Nawawi, sampai kepada Imam Ghazali, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada Al-Imam Al-Haramain, Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Asy-Syirazi, naik lagi kepada Imam Al-Muzani, kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, naik lagi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Syafi'i, kepada gurunya Imam Malik, naik lagi terus bersambung kepada Imam Nafi, bersambung lagi kepada gurunya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar belajar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kata kunci yang pas dan tepat agar cara mengenal kita terhadap Nabi Muhammad adalah cara mengenal yang benar adalah dengan cara kita mengenal Nabi Muhammad seperti yang dikenalkan oleh para ulama tentang Nabi Muhammad. Karena kalau tidak, maka yang ada sebetulnya adalah hawa nafsu kita. Yang ada sebetulnya hawa nafsu kita, dan untuk melegitimasi agar apa yang kita lakukan dianggap benar, maka kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal seperti itu. Hati-hati jika kita melakukan sebuah perbuatan kemudian kita sandarkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal tersebut, ya, maka Rasulullah pernah mengancam dalam sebuah hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong atas nama aku dan dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka udah deh pesan tiket sono untuk masuk neraka. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Para sahabat tidak pernah menyampaikan pemahamannya seperti itu. Para ulama setelahnya tidak pernah mengatakan seperti itu. Tiba-tiba kemudian mengatakan, "Oh, ini alamin haji nubuwah." Dan biasanya dikasih teriakan-teriakan yang ya bikin semangat sih. Takbir. Seakan-akan memperjuangkan sunnahnya Nabi, padahal Nabi tidak pernah melakukan hal seperti itu. Maka yang seperti ini bahaya, khawatir masuk dalam ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahkan saat berdakwah, dakwah itu kan mengajak kepada kebaikan. Tapi ada sebagian di antara para pendakwah kita yang Masya Allah, ucapan yang keluar tidak mencerminkan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, enggak, ini dakwahnya Nabi. Tapi caci sana, caci sini, maki sana, maki sini, menghinakan sana, menghinakan sini. Ya. Bahkan kemudian keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor. Kemudian dia menisbatkan hal seperti ini kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah melakukan hal seperti itu. Maka ini bahaya. Khawatir masuk dalam ancaman Nabi dalam hadis tadi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka oleh karena itu, ayo kita perbanyak mengenal Nabi Muhammad SAW. Waktu yang hanya beberapa saat ini memang tidak cukup untuk kita bisa mengenal Nabi Muhammad dengan baik. Karena disebutkan dalam satu bait syair yang dituliskan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi dalam kitab Simtud Durar, beliau menyampaikan, kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Dari semenjak Nabi Muhammad ada dan para sahabat berkumpul bersama Nabi Muhammad, kemudian para sahabat menceritakan tentang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman itu telah lewat. Keindahan-keindahan telah disebutkan. Kemudian datang eranya para tabi'in. Beliau pun juga menjelaskan tentang keindahan Nabi Muhammad, menambahkan apa yang sudah disampaikan pada zaman itu. Zaman itu pun telah lewat.
Terus tidak ada satu waktu kecuali para ulama menambahkan dan menambahkan tentang keindahan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, wa ala tafannuni wasfi yafna zaman wa fihi la lam yusafi. Zaman telah lewat, sifat-sifat telah terkumpulkan, tetapi ternyata masih saja ada sifat Nabi dan keindahannya yang belum disifati. Maka sangat tegas Al-Imam Al-Qurtubi, wa qad haka Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi kitab as-salah annahu qala lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama taqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang tampak dari keindahan Nabi itu hanya sebagian kecil saja. Bahkan yang tampak pada zaman sahabat dan sahabat bisa melihat langsung tentang keindahan Nabi Muhammad itu hanya sebagian kecil saja. Dan beliau dengan tegas Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi, karena sesungguhnya jika ditampakkan keindahan Nabi Muhammad secara sempurna, lama taqat a'yununa, maka mata kita tidak akan mampu ru'yatahu untuk melihatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa ditampakkan keindahan Nabi Muhammad secara keseluruhan, enggak ada satu mata pun di muka bumi ini yang mampu untuk melihatnya. Saking indahnya. Saking indahnya. Enggak bisa membayangkan saya keindahannya seperti apa. Maka kalau kita membaca sirahnya Nabi Muhammad kemudian menjelaskan tentang sifatnya, tidak lain tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa cinta, membangkitkan rasa rindu, kangen yang mendalam. Ya, ibu saja pada zaman muda ketika masih indah-indahnya beserta sang ayah, itu kadang menghayalkan, masya Allah, matanya seperti itu, hidungnya, pipinya. Akhirnya kemudian apa? Menimbulkan rasa kangen, rindu, ingin selalu bersama, ingin selalu berdekatan. Ya Bu, betul nggak Bu? Waktu sama ayah begitu kan? Enggak? Aduh sayang banget. Ya, nah bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti kita akan merasa rindu, ya Allah. Nabi Muhammad begitu indahnya. Ya, segala macam bentuk sifat yang bagus, cakep, tampan, ganteng ada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam yang ketampanannya sampai menjadikan para ibu yang sedang mengupas apel itu menjadi lupa. Yang dia potong, yang dia kupas bukan apel tapi tangannya sampai terpotong. Saking begitu indahnya, tampan sekali ini Nabi Yusuf ini. Enggak kerasa lagi motong lagi nguliti apel, menjadikan apa? Yang ternyata sedang dia potong tangannya dia. Ini kira-kira ketampanan macam apa yang bisa menjadikan seperti ini? Itu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketampanan Nabi Yusuf itu hanya 1/4 dari ketampanan Rasul, atau sebagian kecil dari tampanan Rasul. Ada satu ustadz, ya, ada satu ustadz di TV waktu itu. Saya kebetulan lagi bangun malam dan buka TV. Di TV apa itu saya lupa. Ada ustadz yang kemudian kemarin kepleset itu. Dia cerita, tentang Nabi Muhammad tuh 1/4 Nabi Yusuf, kebalik. Gara-gara nggak punya guru, gara-gara nggak pernah belajar sama ustadz, nggak bisa baca kitab, kebalik pemahamannya. Yang seharusnya ketampanan Nabi Yusuf 1/4 daripada ketampanan Rasul, kebalik, ketampanan Nabi Muhammad 1/4 daripada, sebagian kecil daripada ketampanan Nabi Yusuf. Hello. Buat dengan bangganya dia mengatakan, saya belajar kepada Nabi, saya belajar langsung kepada para sahabat. Lu siapa? Jarak kamu kepada Nabi Muhammad berapa jauh? Lah kok ujug-ujug mengatakan saya belajar kepada Rasulullah langsung pada. Syukur kemudian dia kepleset gara-gara
Ya sayangnya memang digandrungi sih oleh sebagian orang ya karena lucu sehingga digandrungi. Lucunya ya. Ya. Padahal para ulama mengatakan lama taqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Anda ditampakkan keindahan tersebut secara sempurna, tidak ada satu mata pun yang akan mampu melihat ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit, beliau mengatakan begini, wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu minka, ini padahal yang ditampakkan hanya sebagian kecil ya. Tapi para sahabat mengatakan wa ajmalu minka, dan sesuatu yang lebih indah darimu ya Rasulullah, lam tara qattu 'aini, mata ini tidak pernah melihatnya. Artinya adalah penampakan yang sedikit dari keindahan ketampanan Nabi Muhammad itu sudah disifati oleh sahabat sebagai tampilan yang sangat-sangat indah, dan mata ini tidak pernah melihat yang lebih indah daripada itu. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan yang sebagus engkau dari penampilan fisiknya Nabi Muhammad, lam talidin nisa'u, tidak ada satu perempuan pun yang pernah melahirkannya. Karena dari ujung rambut sampai ujung kakinya Nabi Muhammad itu semuanya adalah mukjizat, sempurna ciptaan. Kalau kita kan kadang-kadang kata orang dia cantik, tapi menurut saya enggak, biasa aja. Kata ibu fulan, oh bintang film itu ganteng, tapi kata yang lain biasa aja. Tapi Nabi Muhammad alal ittifaq mutlak semua mengatakan tampan. Semua mengatakan. Itu pun penampilan yang kata Imam Qurtubi hanya sebagian kecil. Sengaja ayo kita gerakan ini syuur kita, ghairah kita ini agar lebih, Rasul seperti apa sih? Ya Rasulullah, kangen nih. Ya Rasulullah, ini rindu berat nih. Karena kalau kita sudah bangkitkan terus, kita gelorakan terus rasa rindu, rasa kangen, cinta kita pada Muhammad, ini sebuah pertanda baik. Karena dengan pertanda baik bahwa kita akan memperbanyak salat pada Muhammad. Dan disebutkan man ahabba syai'an fa aktsara dzikruh, barang siapa yang mencintai sesuatu dia akan memperbanyak salawat kepada atau memperbanyak mengingatnya. Kalau yang kita ingat selalu Nabi Muhammad, maka tanpa terasa lidah akan terus mengucapkan sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terus. Dan kalau sudah banyak dan sering kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, tidak menutup kemungkinan kita akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu berada di dalam mimpi. Tetapi barang siapa yang bermimpi Nabi Muhammad, yakinlah bahwa itulah Nabi Muhammad. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku ketika di dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku secara hak, secara benar. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan aku. Man ra'ani fil manami fasayarani yaqadatan. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, niscaya dia akan bisa melihat aku dalam keadaan terjaga, artinya bisa komunikasi. Tapi kuncinya tadi, yuk kita gelorakan rasa cinta kita gelorakan rasa rindu kita terus tumbuh kembangkan rasa kangen yang sangat mendalam. Maka dengan begitu, insya Allah hati kita tidak akan pernah berpaling dari Nabi Muhammad. Hati kita penuh dengan kecintaan dan kerinduan, maka pada saatnya nanti kita pun akan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita, mungkin saya pernah cerita dan mungkin saya sering menyampaikan cerita ini. Ada seorang sahabat yang bernama Thauban. Sahabat Thauban ini berasal dari Yaman. Kemudian terjadi satu peperangan, sahabat Thauban tertawan, kemudian dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dimerdekakan, Rasul
memberikan pilihan kepada sahabat Thauban. Ya Thauban, sekarang saya merdekakan kamu. Kamu sudah bebas, kamu sudah merdeka. Terserah kamu mau milih, mau kembali kepada kaummu, silakan. Saya tidak akan melarang. Tapi kalau boleh saya mengusulkan, kata Nabi, yuk kamu ikut saya aja. Bersama saya menjadi santrinya Rasul, belajar kepada Nabi, menjadi sahabat saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala titipkan kecintaan kepada sang sahabat Thauban, maka beliau memilih untuk menjadi sahabat terdekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Thauban ini, Bu, Pak, adalah sosok yang cintanya tidak bisa dibayangkan, besar sekali kepada Nabi. Kalau sudah rindu kepada Nabi, itu kadang-kadang saking gak kuatnya menahan rasa rindu, sampai kadang sakit, Bu, Pak. Kayaknya kita gak pernah deh, walaupun kita cinta kepada pasangan kita, rindu sampai sakit tuh kayaknya. Enggak ya, Bu? Ibu pernah gak saking rindunya kepada mantan pacar yang sekarang jadi suami, mantan pacar, pernah gak sampai sakit? Kayaknya biasa aja. Ya rindu saja gitu, nggak ketemu ya sudahlah, nyari apa, nyari kegiatan lain gitu. Ini sahabat Thauban tidak. Kalau sudah rindu itu menggelora dan kadang nggak bisa ketahan, saking apa, saking rindunya kepada Nabi Muhammad. Suatu hari Rasulullah berdakwah keluar kota Madinah, tapi nggak ngasih tahu kepada sahabat Thauban. Beberapa hari itu pula lah sahabat Thauban mencari Rasul, pengen bertemu dengan Rasul, menahan rasa rindunya yang besar. Ya, sampai akhirnya kemudian terbersit dalam pikirannya, aduh, jangan-jangan Nabi Muhammad sudah melupakan aku. Jangan-jangan Nabi Muhammad sudah meninggalkan aku. Kemudian beliau berpikir tentang hari akhirat. Bagaimana di akhirat nanti? Ya, bagaimana di akhirat nanti? Kalau aku di akhirat nanti kalau misalkan aku masuk neraka, sudah barang tentu dan pasti aku tidak akan bisa bertemu lagi dengan Nabi. Andai pun aku masuk surga, kata sahabat Thauban, mungkin surgaku akan berbeda dengan surganya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah surganya beda, karena Rasulullah dengan segala kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tentunya surganya pun akan surga yang paling tinggi, yang paling mewah dan paling megah. Sedangkan aku kalau masuk surga dengan kondisiku yang seperti ini, kata sahabat Thauban, mungkin surgaku pun akan menjadi surga yang paling rendah, kelas ekonomi lah. Ya, surga yang paling rendah. Maka beliau berpikir, apakah di akhirat nanti aku akan bisa tetap menikmati keindahan wajah Rasulullah SAW. Rupanya bagi sahabat Thauban urusan surga dan neraka urusan nomor sekian. Yang penting bersama Nabi dimanapun udah. Urusan surga neraka bukan urusan bagi sahabat Thauban. Itu saking cintanya. Yuk kita tumbuh kembangkan cita kita kepada Nabi seperti ini. Kita gerak. Ayo kita gairahkan, kita pupuk, kita kembangkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Itulah salah satu di antara hal yang perlu kita ketahui, bahwa sosok Nabi Muhammad adalah sosok yang paling indah, yang paling tampan, yang paling ganteng. Sangat salah orang yang mengatakan ketampanan Nabi Muhammad seperempat daripada ketampanan Nabi Yusuf. Justru sebaliknya, ketampanan Nabi Yusuf itu adalah sebagian kecil daripada ketampanan Nabi Muhammad, dan ketampanan Nabi Yusuf itu bersumber dari ketampanannya Nabi Muhammad SAW. Ya, ada satu cerita seorang ulama besar, Syekh Az-Zamakhsyari. Beliau punya kitab Al-Kasyaf. Kasyaf ini dalam kitab tafsir, beberapa jilid. Orang alim besar. Hanya saja pemahaman beliau tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad itu agak berbeda. Berbedanya adalah bahwa beliau berpendapat bahwa antara malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, dan Nabi Muhammad itu lebih muliaan malaikat Jibril daripada Nabi Muhammad. Ada seorang ulama, wali, seorang sufi besar, mendengar bahwa
Asy-Zamakhsyari yang punya kitab tafsir Al-Kasyaf itu punya pendapat seperti itu, maka beliau mengatakan apa yang menjadi pendapatmu salah, kembalilah, jangan berpendapat seperti itu. Maksudnya jangan berpendapat bahwa malaikat Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kemudian Asy-Zamakhsyari mengatakan, oh enggak, saya punya dalil, gitu. Ya, saya punya dalil. Dan kemudian beliau menyampaikan ayat Al-Quran, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Ini kan sifatnya malaikat Jibril. Dhi quwwah, malaikat Jibril itu punya kekuatan. 'Inda dzil 'arsy makin. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan kemuliaan, kekuatan kepada malaikat Jibril. Muta'in thamma amin. Malaikat Jibril dimanapun itu ditaati karena pemimpinnya para malaikat. Nah, dengan ayat ini kemudian beliau mengambil kesimpulan bahwa malaikat Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Akhirnya sang wali tadi mengatakan, kembali, kalau tidak kamu kualat. Dan ternyata betul. Akhirnya disebutkan bahwa kakinya Syekh Zamakhsyari ini pincang. Sebabnya karena apa tadi? Dia berpendapat bahwa malaikat Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Disumpahi oleh seorang wali. Akhirnya pincang kakimu, Pak, pincang beneran gara-gara pendapat. Padahal dia punya dalil juga gitu kan. Inilah betapa mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Busiri mengatakan tentang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi ta'mad da'adhu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi fansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafi wansub ila datihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifan. Kata Al-Imam Al-Busiri, kamu mensifatkan Nabi Muhammad apapun dengan sifat keindahan, sampaikan. Kamu pujilah sepuasmu, kamu agungkanlah Nabi Muhammad sepuasmu, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, dengan segala macam bentuk keindahan. Karena sesungguhnya fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun, karena sesungguhnya keutamaan, kemuliaan, keistimewaan, keindahan Nabi Muhammad itu tidak ada batasnya. Fa yu'riba anhu natiqun bifami. Andai pun seorang sudah habis kata-katanya, kecuali keindahan Nabi Muhammad masih ada yang belum disifati. Kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, ketika memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan setinggi-tingginya, tidak pernah melewati batas beliau sebagai hamba Allah. Itu harus dipaham tuh. Jadi ada dua maqam. Maqam al-khaliq, maqam al-makhluk. Allah khaliq, dan itu satu-satunya, sendiri, Allah. Qul huwallahu ahad, al-khaliq. Nah, kemudian Nabi Muhammad masuk wilayah makhluk. Kalaupun kita memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan Nabi Muhammad, ini tidak keluar dari wilayah ini. Jadi kalau Imam Al-Busiri mengatakan ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hudutsil haditsil amimi, itu masih wilayah makhluk, tidak melebihi batas itu. Jadi kalau ada sebuah keterangan yang mengatakan laulaka ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, maka tidak terciptalah semua ini, itu tidak melewati batas makhluk. Kalaupun misalkan para ibu mengatakan ya Rasulullah aghithni, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, khudh biyadi qalat hilati adrikni, wilayahnya makhluk, jangan melewati batas itu. Para ibu yang para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah dan inilah sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sekali lagi kita pupuk, kita perkuat, kita tumbuh kembangkan kecintaan kita, kita gelorokkan rasa rindu kita dan kangen kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu insya Allah ini sebuah pertanda kita akan diakui
oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan pada saatnya nanti kita akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab, atau bu'itsal mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau yang kita cintai Nabi Muhammad, maka yakinlah saat kita dibangkitkan nanti di akhirat sana akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kuncinya, yuk kita lebih mengenal lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad seperti yang disampaikan oleh para ulama. Karena sekali lagi para ulama lah yang memiliki sambungan antara satu generasi ke generasi yang lainnya, terus sambung menyambung sampai kepada Rasulullah itu sendiri. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad dari seseorang yang tidak punya sambungan, mata rantai yang menyambungkan sampai kepada Nabi Muhammad, bagaimana kemudian? Apakah benar bahwa yang dia sampaikan tentang, oh ini akhlaknya Nabi Muhammad, oh ini manhajnya Nabi Muhammad, oh ini sunnahnya Nabi Muhammad, tapi dia sendiri nggak punya nggak punya mata rantai yang menyambungkan, maka khawatir yang dia sampaikan bukan hakikat dari sifatnya Nabi Muhammad, tapi sesungguhnya itu adalah hawa nafsunya dia yang kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, salah satu di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana beliau bergaul. Cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bermuamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan apapun yang telah Allah wahyukan kepadanya. Telah menyampaikan semuanya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini dengan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Artinya apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah Rasulullah sampaikan. Ya. Dalam bidang apapun, dalam bab apapun. Kalau kita baca kitab fikih itu babnya macam-macam. Ada bab ibadah, ada bab muamalah, ada bab jinayah, ada bab munakahah, ada bab apa lagi? Ada babul irif, ada bab apa lagi? Ya, banyak. Dan itu Rasul telah menjelaskan semuanya untuk menggambarkan bahwa Islam itu agama yang paripurna dan sempurna. Semuanya dibahas. Ya, ada bab akidah, ada bab ibadah, ada bab muamalah. Semua sudah sudah disampaikan Rasul dan dicontohkan. Ini untuk memberikan kita pemahaman bahwa kalau kita ingin menjadi sosok muslim yang baik, ya harus paham semuanya tadi. Walaupun mungkin pemahamannya tidak mendalam, tapi intinya bahwa semua itu ada dan semua telah dijelaskan. Dan Rasulullah SAW sudah mengajarkannya kepada para sahabat, kemudian sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya. Ya, contoh saja bahwa Islam itu bukan hanya agama akidah, tapi ada muamalah. Kalau Islam itu hanya agama akidah, urusannya jadi sempit, Pak, Bu. Karena urusan akidah itu ya urusan mukmin, kafir. Kalau nggak mukmin, ya kafir. Padahal kehidupan kita ini kan bukan melulu akidah. Saat kita bermasyarakat, tetangga kita kan bukan semuanya muslim. Ada juga kan yang non muslim. Kalau kita mensikapi muamalah kita dengan masyarakat dengan akidah saja, dengan kacamata akidah saja, ya selesai. Saya muslim, kamu kafir. Kalau sudah kafir, apalagi kalau misalkan mendatangkan ayat jihad, ya dibunuh. Ya, sekali lagi, padahal tetangga kita ada kan, apalagi negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang diakui di negara ini, agama yang diakui oleh negara ini kan bukan hanya Islam.
ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau mandang ini hanya dengan kacamata akidah, ya sudah selesai. Saya Muslim, kamu kafir. Kafir harus dibunuh. Waduh. Pertanyaannya, kalaupun misalkan kita punya pemahaman seperti ini, kemudian dipraktekkan, apakah iya betul Rasul mempraktekkan seperti itu? Nah ini, jangan sampai kemudian kita memandangnya dengan kacamata seperti ini, kemudian kita nisbatkan kepada Nabi. Oh, Nabi pernah melakukan seperti itu. Ini bahaya. Ya, yang ada ribut aja. Padahal kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi yang paripurna, termasuk diantaranya adalah Rasulullah SAW pun bermuamalah, bahkan bertransaksi dengan non-Muslim. Disebutkan dalam hadis tentang rohan, tentang gadai, itu disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, itu baju perangnya itu masih tergadaikan kepada seorang pedagang, dan status agama pedagang tersebut adalah Yahudi. Ya, kalau kita memandangnya hanya dengan kacamata akidah, gak boleh transaksi sama orang kafir, haram. Ya. Tapi kalau kita pandangnya bahwa agama Islam itu agama yang sempurna, urusan akidah ada tempatnya, urusan ibadah ada tempatnya, urusan muamalah juga ada tempatnya, dan Rasul telah mempraktekkannya di tempatnya masing-masing. Nah, harusnya begitu juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Muamalah ya muamalah, ada wilayahnya sendiri, dan kita mari praktekkan sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam bab muamalah. Jangan dipersempit kemudian dengan kacamata tertentu yang anggapannya itu adalah minhajun nubuwah, tata cara yang pernah dipraktikkan Nabi, padahal Nabi tidak seperti itu. Baik, ada satu cerita. Ini cerita tentang muamalahnya Rasul dan orang Yahudi. Annahu qala, bahwa sahabat tadi bercerita, atau orang ini bercerita ya. Qala lam yabqa min alamatin nubuwati syai'un illa waqad araftuhu min wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Yahudi yang masuk Islam tadi bercerita bahwa lam yabqa min alamatin nubuwati syai'un, tidak ada dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad yang tidak aku temukan kecuali ada dalam wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina nadhartu ilaihi, ketika aku memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illal itsnaini lam akhburhuma, kecuali ada dua hal yang aku akan ujikan dua hal ini kepada Nabi Muhammad. Jadi dia bercerita bahwa rupanya dia membaca kitabnya Yahudi, termasuk orang yang faham tentang ajaran-ajaran Yahudi. Termasuk diantaranya adalah bahwa dalam kitabnya Yahudi itu diceritakan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi ada dua hal, katanya beliau, yang belum aku temukan. Kedua hal tersebut adalah yasbiqu hilmuhu jahlahu, bahwa sifat kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengalahkan semuanya, bisa menekan hawa nafsunya, bisa meredupkan emosi, bisa mengalahkan semuanya. Sifat kasih sayangnya mengalahkan semuanya. Wala taziduhu shiddatul jahli alaihi illa hilman, dan tidak bertambah besarnya rasa tidak tahu sesuatu tentang hal tersebut, kecuali bertambah pula rasa cintanya. Seperti itulah ya.
kuntu atalattafu lahu li an ukhalitahu fa'arifa hilmahu wa jahlahu fabta'tu minhu tamran. Jadi ceritanya bahwa untuk menguji Nabi Muhammad tentang bagaimana sifat kasih sayangnya, sifat lembutnya, maka untuk mengujinya ini kemudian dia bertransaksi dengan Nabi Muhammad SAW. Ceritanya adalah bahwa dia mengutangkan kepada Nabi Muhammad kurma, sengaja untuk menguji Nabi Muhammad. Fa'afaituhu thamana, kemudian disepakati harganya sekian untuk berapa hari, ya, nanti dibayarnya kapan gitu. Utang, intinya utang. Ini kurmanya, nanti dibayarnya nanti gitu. Nah, untuk menguji sejauh mana kelembutan, kesantunan Nabi Muhammad dan kasih sayangnya, maka sehari, falamma kana qabla mahilli al-ajal bi yaumain aw thalathatin, 3 hari, misalkan begini, ini hari Ahad. Nanti ini kurmanya dibayarnya nanti misalkan seminggu. Nah, 3 hari atau 2 hari sebelum datang tempo, ini sang tadi Yahudi yang masuk Islam, sahabat tadi, sengaja untuk menguji Nabi Muhammad, itu sengaja menagih. Ataituhu fa akhadtu majami'i qamisihi wa ridaihi ala unuqi. Dan nagihnya itu enggak tanggung-tanggung. Langsung diangkat begini. Bayar utang Muhammad. Waduh, kalau kita kemudian itu nagihnya itu ketika Rasulullah SAW sedang berada di hadapan para sahabatnya. Lagi ngaji begitu, tiba-tiba Pak Amran datang, Ustaz, bayar utang. Begini, kira-kira murid santri-santri pada ngamuk nggak? Bayar utang, padahal belum datang tempo, masih 2 hari 3 hari lagi. Ataituhu fa akhadtu bi majami'i qamisi wa ridai ala unuqih wa nadhartu ilaihi biwajhin khalid. Kemudian dia mandang Nabi Muhammad dengan wajah bengis. Bayar utang. Gitu kan. Sekali lagi Nabi Muhammad sedang berada di hadapan para sahabat. Tiba-tiba dia masuk, enggak pakai sopan, kata-katanya kasar gitu ya. Kemudian langsung mengangkat begini. Kira-kira bagaimana, Bu? Takbir. Wah, selesai sudah itu. Debt collector ya. Selesai debt collector jadi jalan beraninya, bukan di hadapan santrinya. Kalau di hadapan santri habis. Atau di hadapan keluarganya debt collector habis itu. Biwajhin khalid, kemudian dengan wajah yang beringas gitu. Tsumma qultu ala taqdini ya Muhammad haqi, Muhammad, bayar utang kamu. Fa wallahi innakum ya bani Abdul Muttalib mutul. Enggak tanggung-tanggung, sudah bilang bayar utang Muhammad. Udah gitu bawa-bawa nama keluarga. Kalian keluarga keluarga besar Abdul Muttalib itu kalau utang enggak suka bayar. Kena semua ini. Ya. Dasar kalian itu keluarga yang kalau ngutang susah bayar. Kira-kira marah gak kita? Pastinya yang pertama marah dulu Nabi Muhammad, ya gak? Ini dihinakan banget di hadapan para sahabat. Utang belum jatuh tempo, caranya diangkat begini, wajah beringas. Kemudian menghina lagi dengan cara kamu itu dan keluargamu itu termasuk keluarga yang kalau hutang susah bayar. Faqala Umar, ai adu wallah, sahabat Umar yang paling kayaknya kalau saya ada di situ juga sudah mau sejadi-jadinya aja enggak. Senang banget ya jadi santrinya Nabi Muhammad. Kita juga santri Nabi Muhammad. Ya, insyaallah. Faqala Umar, kemudian sahabat Umar mengatakan, ai adu wallah, musuh Allah. Ataqulu li Rasulillah ma asma? Kamu benar bilang begitu kepada Nabi Muhammad? Ataqulu, apakah kamu mengucapkan li Rasulillah kepada Rasulullah ma asma, seperti aku dengar? Apa jawaban sahabat tadi? Fa wallahi. Enggak. Kemudian sahabat Umar mengatakan, fa wallahi laula ma uhadiru la darabtu bi sayfi ra'saka.
Ini sahabat Umar kalau seperti itu udah gemes aja, dan dia sudah mengatakan akan saya penggal lehermu. Pantas ya, kalau emang main penggal leher saat itu pantas ya. Saat itu Nabi Muhammad dihina dan para sahabat dihinakan sejadi-jadinya, pantas. Kalau sekarang hanya gara-gara beda pilihan politik tiba-tiba penggal leher, kira setuju juga, cocok lah kira-kira. Nah ini baik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur ila Umar bi sukurin wa tu'adatin wa tabassamin. Wa tabassam. Di saat terjadi perdebatan antara sahabat Umar dengan orang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada sahabat Umar dengan tenang, dengan lembut, dengan kasih sayang, wa tabassama, dan beliau pun tersenyum. Thumma qala ana wa huwa kunna ahwaja ila ghairi hadha minka ya Umar. Apa jawaban Rasulullah pada sahabat Umar? Ya sahabat Umar, ya Umar, sebetulnya kami berdua justru yang sangat butuh kepada ucapan seperti engkau tadi, nasihat-nasihat tadi. Coba Rasulullah begitu hebatnya, enggak mentang-mentang Nabi, enggak mentang-mentang Rasul. Betul Umar, penggal saja lehernya misalkan, enggak kan? Justru malah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan akhlaknya dengan mengatakan, ya Umar, kami berdua ini sangat butuh sekali pada ucapan-ucapanmu yang seperti tadi tuh. Ana antamuroni bihusnil adab. Sangat pas sekali ya Umar kalau engkau mengatakan kepada aku, ya Rasulullah, bayar utangmu dengan cara baik. Wa antamurahu bihusnit taba'ah. Dan engkau bisa menyampaikan kepada dia, kalaupun mau menagih utang, tagihlah dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idhab bihi ya Umar, kamu pergilah wahai Umar dengan orang tersebut. Faqdihi haqqahu, kemudian penuhilah haknya. Wazidhu 20 sa'an, kemudian tambahkan di atasnya 20 sa'. Maka nama rawa'tahu, apa yang sudah diberikan, tambahkan di atas kewajiban aku memberikan membayar hutang, kemudian tambahkan 20 sa' lagi. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap selalu mengedepankan kasih sayang, selalu mengedepankan akhlak yang indah, kesejukan, kesantunan, kelembutan menghadapi apapun. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita seperti itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti kita marah, bahkan mungkin juga dendam. Lebih-lebih jika kemudian membawa keluarga, mungkin kita sudah menggerakkan semua kekuatan yang kita miliki, ini penghinaan dan sebagainya. Tapi bagi Nabi tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raufur rahim, sosok yang sangat lembut, sosok yang sangat dalam kasih sayangnya, dan beliau adalah sosok yang hilim itu di atas rahmah. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan kadal halimu ayyakunu nabiyan, seorang yang memiliki sifat sabar yang sangat mendalam, sifat rahmah yang sangat mendalam, itu hampir saja derajatnya sampai kepada derajat kenabian. Maka jika kemudian muncul pada zaman ini orang-orang yang selalu mengedepankan kekasaran, kekerasan untuk menyelesaikan berbagai masalah, kira-kira jika mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad mengakui atau tidak? Sedangkan ajaran Nabi Muhammad seperti yang tadi kita sama-sama baca dalam kitab ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabaqa hilmuhu jahlahu. Sifat hilimnya, sifat kasih sayangnya, sifat lembutnya itu mendahului jika memang ada emosi, jika memang ada marah, jika memang ada rasa tidak suka, maka hilimnya menutupi semuanya. Ya, sekarang ini kan masya Allah, ya, rame-rame sana kemari yang mengaku ajaran Nabi Muhammad, tapi kemudian kalau kita timbang, kita hadapkan kepada ajaran Nabi Muhammad, ternyata jauh sekali dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Kalau memang kita betul ingin dianggap menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya harus betul-betul mengikuti apa yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dicontohkan para sahabatnya, dicontohkan oleh para ulama setelahnya. Itu ikuti, baru kemudian betul kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang diakui umat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, kemudian sahabat tadi Zaid bin Sa'nah, fakultu, aku mengatakan, ya Umar, wahai sahabat Umar, kullu alamatin nubuwati, seluruh tanda-tanda kenabian, qad araftuha, aku telah mengetahuinya, fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang terpancar dari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinama nadhartu ilaihi, ketika aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa tsnaini, kecuali dua hal, lam akhtabirhuma, yang mana aku belum menguji kedua hal tersebut. Apa itu? Yasbiqu hilmuhu jahlahu wa la yaziduhu shiddatul jahli alaihi illa hilman faqad ikhtabartuhuma fa ushiduka anni qad raditu billahi rabba. Justru dengan sifat Nabi yang lemah lembut, yang santun, yang penuh dengan kasih sayang, bahkan ketika menghadapi situasi kondisi yang sangat wajar sekali bagi seorang manusia untuk kemudian marah, untuk kemudian dia akan menggerakkan segala kekuatan yang dia miliki, tetapi Rasul tetap menjadi sosok yang lembut, yang kasih sayang, yang yang tulus, yang santun, yang begitu cinta dan mengedepankan keindahan, kesejukan. Justru dengan itulah yang kemudian menjadikan seorang kiainya Yahudi, dia kemudian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan berapa banyak cara-cara seperti inilah yang kemudian bisa menjadikan apa? Menjadikan orang tergerak hatinya, sehingga kemudian Allah menitipkan hidayah kepada dia, tergerak untuk mempelajari, untuk mempelajari, untuk memahami, akhirnya kemudian tertarik kepada Islam, kemudian dia masuk Islam. Berapa? Dan itu pula lah yang pernah dilakukan oleh para wali songo ketika mereka berdakwah di negara kita ini. Ada satu tulisan mengatakan begini, judulnya Islamus Saif fa Islamul Akhlaq. Maksudnya adalah Islam dengan kekerasan dan Islam dengan cara akhlak. Di Andalus itu umat Islam pernah berjaya selama 8 abad. Spanyol sekarang. Tapi sekarang apakah ada sisanya? Enggak tersisa, Bu, Pak. Spanyol sekarang sudah enggak tersisa. Hanya tersisa peninggalan-peninggalan bahwa pada zaman dahulu di situ pernah ada kekuatan umat Islam. Ya. Ada Cordoba, kemudian ada peninggalan-peninggalan di sana. Tapi sekarang tidak tersisa. Kenapa? Karena ketika memasukkan Islam ke negara tersebut dengan cara penaklukan, ditaklukkan dengan cara perang, dengan cara ditundukkan, ya, sampai akhirnya kemudian karena mereka merasa tidak mampu untuk melawan, akhirnya ikut. Padahal ternyata ada di antara mereka yang masih menyimpan dendam karena merasa tersakiti, merasa terdolimi. Terus diceritakan sampai akhirnya kemudian sangat disayangkan kondisi umat Islam sendiri yang seharusnya tambah hari tambah kuat, malah tambah apa? Tambah melemah. Yang seharusnya tambah waktu umat Islam tambah berpegang kepada aturan-aturan Islam, justru sebaliknya, malah jauh. Sampai akhirnya ketika mereka sudah mampu untuk bisa melawan balik, akhirnya mereka pun melawan balik, sampai akhirnya kemudian umat Islam dan Islam terusir dari Spanyol. Tapi awalnya adalah, permulaannya adalah karena waktu itu Islam atau kaum muslimin masuk dengan cara penaklukan, Islam muslim dengan cara diperangi. Berbeda dengan Islam yang masuk ke Indonesia. Alhamdulillah Islam yang masuk ke Indonesia ini sudah berapa abad?
banyak pendapat lah mengatakan Islam masuk Indonesia tahun berapa. Tapi ala kulli hal yang harus kita garis bawahi adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang lembut, tidak dengan cara penaklukan, tidak dengan cara perang, dengan cara lembut, dengan cara berinteraksi sosial yang baik. Para ulama yang datang menyebarkan Islam yang pertama kali ditampakkan adalah akhlak yang baik, cara bermuamalah yang baik dengan orang sekitarnya, sehingga kemudian terjadilah perbauran ya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian para ulama wali songo menyebarkan Islam dengan cara pelan, dengan cara santun, dengan cara lembut, ya, dengan cara kasih sayang, tidak dengan cara kasar, tidak dengan cara mencaci, tidak dengan cara memaki, tapi dengan sekali lagi dan kesejukan, sampai akhirnya kemudian Islam terus menjadi banyak, kaum muslimin pun banyak menjadi besar, sampai kemudian menjadi kekuatan tersendiri yang berada di Nusantara. Setelah itu kemudian datanglah para kolonial dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Dana mereka kuat, senjata mereka mampu, pelatihan mereka punya. Kemudian mereka masuk ke negara-negara yang mereka jajah, bukan hanya sekedar tujuannya adalah untuk mengambil kekayaan yang ada di negara tersebut. Lebih daripada itu adalah mereka pun tujuannya sedang menyebarkan agama mereka, entah itu Katolik, entah itu Protestan. Tapi ketika Islam itu sudah masuk ke dalam hati seseorang dengan kuat, dengan cara kasih sayang, maka kemudian tidak tergoyahkan. 350 tahun kita dijajah oleh bangsa luar, oleh para penjajah, orang kolonial, dengan segala yang mereka miliki. Senjata mereka punya, tentara mereka terlatih, dana mereka banyak, ya. Tetapi apakah kemudian Islam terusir dari Nusantara? Tidak, malah justru tambah kuat. Maka kemudian muncullah perlawanan-perlawanan di berbagai tempat. Ada Pangeran Diponegoro, ada Sultan Hasanuddin, ada Tuanku Imam Bonjol, ada seterusnya, masih banyak pahlawan kita. Justru ditekan malah tambah kuat. Dan alhamdulillah 350 tahun dijajah tapi aman, alhamdulillah. Dan sampai sekarang Islam berada di Nusantara masih kuat, ya, bahkan mungkin insya Allah tambah kuat. Ini menunjukkan bahwa cara-cara kelembutan, kesantunan, kesejukan akan lebih berdampak kuat daripada dengan cara-cara kekerasan. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi, dan ini cerita bukti kuatnya bagaimana Nabi SAW belum juga mengajak, ya, belum juga Rasul mengajak, justru mereka sendiri sudah tertarik dan masuk. Karena apa? Karena tampilan Rasul SAW dengan akhlaknya, dengan ketampanan wajahnya, dan kesantunan bahasanya, dan kelembutan dan sikapnya yang sangat luar biasa, itu sudah menjadi daya tarik sendiri. Jadi nggak usah mengajak, masuk Islam, itu mereka sudah masuk sendiri. Ya. Harapannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW sekarang itu seperti itu. Yuk kita tampilkan bahwa akhlak kita akhlaknya Nabi Muhammad, ucapan kita ucapan Nabi Muhammad, sikap kita sikapnya Nabi Muhammad, ya, aktivitas kita seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad, sehingga kemudian ketika orang luar Islam melihat kita, oh, Islam itu seperti ini, tanpa harus kita teriak-teriak, harus dengan kata-kata kasar. Justru dengan itu maka kemudian mereka akan tertarik sendiri, sehingga kemudian dengan kelembutan dan kesantunan mereka akan tertarik kepada Islam. Itulah barangkali, ya, saya kira kalau kita berbicara tentang bagaimana tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa, banyak. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh para ulama tadi, bahwa yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi, habis waktu tapi kecuali sifat-sifat Nabi masih aja yang ada yang belum disampaikan. Ini untuk menunjukkan bahwa begitu istimewanya Nabi Muhammad SAW dan begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih, itu saja. Saya kembalikan. Kita buka saja untuk forum dialog. Silakan Ibu, Bapak barangkali ada ya. Bahwa Rasul itu sebenarnya seperti ini, tapi kebanyakan umat Islam sendiri itu tidak mengetahui bagaimana
bagaimana langkah kita supaya kita tuh sama bisa meneladani dari pribadi Rasul itu, Pak. Ya, sepertinya langsung saja ditanggapi Pak. Ya. Pak Rahman. Maka ada kewajiban kita untuk belajar. Karena di situ ada perintah wa'lamu, ketahuilah. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengetahui kalau kita tidak belajar, tidak membaca, tidak mendengarkan. Saya kira zaman sekarang semuanya sudah serba dimudahkan. Bahwa untuk bisa mengetahui tentang diri Rasulullah SAW itu sekarang sudah dipermudah. Ya. Kita ada radio, yang di radio tersebut ada ceramahnya para ustaz. Di TV ada TV yang kemudian ceramahnya ustaz. Di media sosial juga ada. Maksudnya adalah bahkan jika orang yang sibuk apapun, sebetulnya dia bisa menyisihkan sebagian waktunya untuk kemudian dia bisa belajar, entah dengan melihat, kalau nggak sempat membaca misalkan sambil bisa melihat TV, kalau nggak sempat lihat TV bisa lihat di HP-nya, nggak bisa lihat di HP-nya ya bisa mendengar dari radio. Selagi memang dia punya keinginan untuk belajar, maka pasti akan ada waktu yang luang bagi dia untuk belajar. Termasuk bagian daripada belajar kita adalah kita mempelajari tentang akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkan dalam diri kita keinginan untuk bisa mengenal Nabi, maka sambil kita terus bermunajat kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalannya kepada kita untuk bisa mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali. Iya. Pak Soibun Pak Salamun, maaf. Silakan Pak Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yang kami tanyakan ayat ini ketika kita umat Islam ini menyusuri tawadani, itu rata-rata kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami tanyakan ketika Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam surat kita, Pak. Itu ada kalau Rasul Nabi Muhammad, Pak, ya. Untuk kalau Nabi Ibrahim itu kita Islam itu selalu mengikuti pilah Ibrahim, Pak. Itu mohon dijelaskan ayat ini dan juga Nabi dan Rasul seperti apa, Pak? Supaya lakukan fi Rasul uswatun hasanah itu korelasi dengan Nabi Ibrahim, karena kita ibadah itu dari apa kilas Nabi Ibrahim itu. Terima kasih, Pak. Ya, langsung silakan. Baik. Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka menjadi kewajiban kita adalah mensuri teladan Nabi Muhammad SAW. Tadi ayat yang sudah disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu betul dan harus kita praktekkan. Nah, menyambung dari pertanyaan pertama, caranya adalah dengan belajar. Dengan belajar kita akan tahu mana saja yang harus kita ikuti, atau seperti apakah akhlak Nabi Muhammad SAW, suri teladannya. Nah, dengan kita memperbanyak pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW dan memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka secara otomatis akan tergerak keinginan kita untuk mengikuti apapun yang sudah menjadi sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itulah uswah dalam hal bertutur kata, dalam hal bermuamalah, dalam hal kita dengan tetangga, dalam hal kita, bahkan dalam hal kita dengan orang yang berada di bawah kita, orang yang berada di atas kita, dengan lingkungan sekitarnya. Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang baik adalah yuk kita mencontoh itu. Maka disitulah suri teladan Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Ya, banyak sekali dari para nabi yang kemudian bersumber atau berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Millat abikum Ibrahim ini menunjukkan bahwa
Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman atau Khalilullah itu sebetulnya juga sudah memberikan suri teladan yang baik, tentang akhlak-akhlak yang baik. Ya. Akhlak-akhlak yang baik tersebut yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jika kemudian disebutkan secara khusus, misalkan ada salat Ibrahimiyah, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Muhammad Majid. Ya, karena tadi bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, kemudian Nabi Ibrahim pun menjadi sosok yang pantas untuk dijadikan suri tauladan, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad pun juga tidak melupakan contoh-contoh yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi korelasinya adalah ya dari sisi nasab Rasul kan bersambung pada Nabi Ibrahim. Kemudian dari sisi ketauhidan pun Nabi Ibrahim seorang Muslim. Ya, tidak ada satu nabi kecuali mengatakan ya Muslim sebagai sosok yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti keimanan yang ada pada dalam yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Nabi Ibrahim juga memiliki ajaran, Nabi Ibrahim juga memiliki telah diwahyukan kepadanya aturan-aturan yang kemudian disampaikan kepada umatnya, yang kemudian nilai-nilai ini terus dipertahankan sampai kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW, yang kemudian kita pun hendaknya tetap mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian sudah menjadi bagian dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu barangkali. Ya, kebetulan sudah jam 11 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum berfoto kita tutup dulu dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan selanjutnya saya sebagai somad mohon maaf, Ustaz mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Nah, inilah saya sebagai somad yang sekali-sekali di sini ditugaskan untuk menjadi moderator. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya juga ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.